Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah sebuah gagasan besar yang dicanangkan sejak tahun 2022 sebagai simbol pemerataan pembangunan dan ibu kota baru pengganti Jakarta. Namun seiring dengan berjalannya waktu, proyek ini mulai menuai banyak tanya. Di tengah kondisi keuangan negara yang masih terbatas dan prioritas kebijakan yang berubah di era pemerintahan baru, apakah perlu IKN dikaji ulang? Sebuah refleksi untuk menentukan arah kebijakan nasional yang lebih tepat sasaran. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawan-kawan sekalian, pada perjumpaan kita kali ini, izinkan saya berbagi permenungan. Kalau Jawa bilang, lebih bagaimana wening tentang langkah-langkah besar yang sedang kita tempuh bersama, tentang menunda, tentang memilih prioritas dan menjaga akar cita-cita bangsa. Kawan-kawan sekalian, seringkali dalam perjalanan panjang sebuah bangsa, kita dihadapkan pada keseimbangan, di mana keputusan besar tak hanya soal memilih jalan, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami makna di balik setiap langkah. Hari ini muncul di wacana publik tentang penundaan pembangunan ibu kota Nusantara. Ada di media mainstream, media online, bahkan beberapa kali tadi selesai rapat di Komisi 2, saya banyak ditanya tentang IKN. IKN mengundang kita semua untuk berhenti sejenak dan bertanya lebih dalam. Mengapa kita membangun? Untuk siapa sebenarnya mimpi ini diperjuangkan? Ibu kota dalam sejarah peradaban bukan sekedar hamparan gedung-gedung tinggi dan jalanan lebar yang kita lihat di Jakarta, misalnya di Jalan Tamrin atau Jalan Sudirman. Ibu kota adalah lambang harapan dan cerminan suatu peradaban negara. Seperti halnya dulu Bung Karno, Ali Sadikin telah memimpikan tentang yang namanya ibu kota Jakarta. Ibu kota adalah rumah bagi mimpi-mimpi besar sebuah bangsa. Ketika kita memutuskan memindah ibu kota dari Jawa ke Kalimantan Timur, itu bukan hanya soal memindahkan pusat administratif, tapi upaya memulihkan keseimbangan, menebar keadilan, dan merajut kembali tenun Indonesia agar tak terbelah antara pusat dan daerah, antara Jawa dan luar Jawa. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap cita-cita besar harus diuji oleh waktu, oleh keadaan, dan oleh kesanggupan kita menata prioritas. Ketika penundaan pembangunan IKN terjadi, kita berpikir, kita bertanya, apakah ini sebuah kemunduran dari semangat pemerataan? Atau justru ini adalah cermin kebijakan? Negara harus berani memprioritaskan yang paling penting bagi rakyat. Di tengah anggaran yang terbatas, gejolak ekonomi dunia, dan juga kebutuhan bahan pokok yang semakin mendesak, kalau saya tambahkan dengan semakin banyaknya pengangguran akhir-akhir ini, PHK di beberapa daerah terkait dengan PHK industri, kalau saya tambahkan data dari PBB bahwa 60% penduduk kita dalam strata miskin,
Saya mengajak kita untuk tidak hanya membaca keputusan ini dari angka dan dokumen, tetapi juga dari ruang batin bangsa yang terus belajar tumbuh dan dewasa, yang terus tumbuh secara matang. Bukankah pohon yang kokoh seringkali harus tahu kapan berhenti tumbuh agar akarnya menguat sebelum kembali menjulang. Demikian pula dengan IKN. Hingga akhir 2024, otorita IKN telah menyerap anggaran 626,24 miliar dari pagu 672,11 miliar rupiah. Kerja keras yang patut diapresiasi, tetapi perjalanan masih panjang. Kebutuhan hingga 2028 mencapai 48,8 triliun rupiah. Sedangkan untuk tahun depan saja, ya, tepatnya tahun 2026, kebutuhannya mencapai 14,4 triliun rupiah. Sementara dana yang tersedia baru 6,3 triliun rupiah. Di titik inilah saya sebagai pimpinan Komisi 2 DPR RI, tentunya bersama rekan-rekan di parlemen, harus memastikan setiap keputusan tidak sekedar untuk menjawab kebutuhan hari ini, tapi juga menjaga agar akar peradaban bangsa tetap kuat, tumbuh dalam keadilan dan kebijaksanaan. Kami berdiri bukan hanya sebagai pengawas anggaran, tetapi juga sebagai penjaga arah perjalanan bangsa. Komisi 2 harus memastikan apapun keputusan yang terkait dengan IKN tetap mesti berpijak pada akuntabilitas, berpijak pada keberlanjutan dan visi besar Indonesia. Namun kawan-kawan, membangun tak harus selalu terburu-buru. Bukankah sungai-sungai besar itu mengalir secara perlahan sebelum tiba di muara? Begitu pula pembangunan IKN. Dalam menghadapi berbagai keterbatasan anggaran, kita tidak harus menghentikan seluruh proses dan membiarkan mimpi besar ini terbengkalai. Ada solusi strategis yang dapat kita tempuh. Adalah yang pertama, memastikan aset dan infrastruktur yang telah dibangun tetap terawat supaya tidak mangkrak. Dengan menetapkan anggaran minimum untuk pemeliharaan dan pematangan lahan, dengan demikian fondasi yang sudah berdiri tidak rusak oleh waktu. Dan keberlanjutan proyek tetap terjaga tanpa membebani fiskal yang berlebihan. Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi transisi, kita dapat memulai kehidupan di ibu kota Nusantara dengan memprioritaskan. Misalnya ini usulan ini, pemindahan kantor-kantor badan usaha milik negara ke sana. Ini bukan sekedar langkah administratif, melainkan juga simbol gerakan ekonomi awal yang mampu menumbuhkan optimisme di tanah baru. Dan agar langkah ini tak menjadi beban tambahan bagi keuangan negara. Pendanaan pembangunan gedung-gedung kantor badan usaha milik negara tersebut dapat diperoleh misalnya dari hasil penjualan atau optimalisasi aset kantor-kantor BUMN di Jakarta.
yang nilainya cukup signifikan loh untuk menjadi modal awal. Saya berpikir dengan cara ini, pembangunan IKN kita harapkan bisa terus berjalan secara bertahap, terukur, dan berbasis kebutuhan real tanpa harus mengorbankan prioritas bangsa yang lebih mendesak. Karena pada akhirnya membangun bangsa adalah tentang keberanian menjaga keseimbangan antara mimpi dan realita, antara idealisme dan kebutuhan hari ini. Kita belajar bahwa jeda bukan berarti berhenti, melainkan cara negeri ini menata nafas agar langkah ke depan lebih kokoh dan penuh makna. Namun satu hal yang tak boleh kita lupakan, apakah penundaan ini lahir dari kebijaksanaan atau sekedar hasil tarik ulur kepentingan? Apakah kita membangun ibu kota sebagai warisan untuk generasi mendatang? Ataukah sekedar proyek yang terjebak pada kepentingan jangka pendek? Inilah pertanyaan yang harus terus kita gaungkan agar kebijakan negara tidak kehilangan ruhnya, yaitu berani bermimpi, konsisten, visi, dan keberpihakan pada rakyat. Kawan-kawan, bangsa Indonesia yang begitu besar tidak diukur dari seberapa cepat ia membangun, tetapi dari seberapa dalam ia merenungkan setiap pijakan. Disinilah tugas kita, menjaga agar IKN bukan hanya jadi lambang fisik, tetapi juga simbol perubahan paradigma bahwa Indonesia adalah milik semua, bukan hanya milik pusat. Sebagai pimpinan Komisi 2 DPR RI, saya ingin memastikan setiap kebijakan, termasuk penundaan pembangunan IKN, adalah bagian dari ziarah panjang bangsa mencari keseimbangan, meneguhkan arah, dan menanamkan akar keadilan yang hakiki. Kita ingin mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial. Kita ingin bagaimana pembangunan Indonesia sentris yang ditandai dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah wujud untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil. Marilah kita terus mengawal, bertanya, dan merenung bersama untuk siapa kita membangun negeri ini dan warisan apa yang ingin kita tinggalkan bagi anak cucu kelak. Karena dalam setiap jeda dan langkah ada harapan baru yang tumbuh selama kita tak kehilangan jiwa dan makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung menikmati teh hangat kita sore hari ini.